Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan tutorial kita bagian 4 ya. Kemarin pada tutorial mengenai tabel di bagian 3 kita sudah sampai pada sel padding dan sel spacing. Jadi nanti tutorial selanjutnya kita akan membahas mengenai, jadi kemarin kan kita sudah memberikan banyak contoh ya, macam-macam contoh model tabel ya. Jadi nanti kita akan membahas, ini kemarin sudah kolom kosong, kemudian call span dan row span kan sudah ya kemarin yang part ketiga. Nah sekarang kita akan lanjut yang part keempat bagian 4 ya. Jadi mungkin untuk yang tag ini nanti terakhir saja ya, karena ini lumayan panjang, jadi kita lewati dulu. Nanti kita akan membahas mengenai background tabel ya. Background tabel ini tampilannya seperti ini, background tabel sama background cell tabel ya, background cell tabel. Kemudian nanti ada align ya, mengatur align. Kemudian ini untuk tabel dalam tabel, ini saya masih dalam proses pembuatan, jadi mungkin nanti akan digabung pada tutorial part 5 ya. Ini untuk tutorial selanjutnya ya, part 5, sama nanti sekalian yang part 5 nya itu tabel tag ya, yang tabel tag. Jadi hari ini kita akan membahas background tabel. Untuk yang part 4 nya ini kita akan bahas mengenai background tabel. Ini contoh script codenya. Kemudian ada yang background cell tabel ya, jadi di dalam selnya. Kemudian ada align atau isi sel. Ada align, tapi align di dalam TD ya, dalam kolom dalam kolom. Dan ini masih dalam proses pembuatan ya, karena nanti akan diberi contoh yang lebih banyak. Jadi ini untuk part selanjutnya, tabel dalam tabel. Ini untuk part selanjutnya bersamaan dengan yang tabel tag tadi. Di mana tabel tag ini ya, tabel tag ini nanti, karena ini nanti kan saya beri contoh yang lebih banyak dan kompleks, jadi ini terakhir nanti di part 5 untuk tabel tag dan yang tadi yang tabel dalam tabel. Baiklah, sekarang kita langsung saja pembahasan kita ya, mengenai tadi background tabel ya. Ini yang kemarin sudah, jadi sebenarnya contohnya tuh ada banyak ya. Ini yang sebelumnya ini kan sudah kemarin ya. Ini ada call span dan row span, kemudian ada header kemarin udah, ada tabel dan caption juga. Jadi ini yang tutorial kemarin ya. Ini sekalian saya scroll ke atas supaya kelihatan ya. Nanti bisa dikreasikan sendiri. Misalnya ini kan saya contohnya beri contoh yang datanya itu sedikit ya, mungkin nanti kan tabel itu kan bisa isiannya bisa sampai ratusan data, misalnya kayak tabel pegawai, atau mungkin tabel siswa, itu kan siswanya bisa sampai ratusan ya. Sebenarnya sih nanti kan ada
yang halaman-halaman itu apa yang next page gitu ya. Tapi itu kan untuk tutorial yang karena ini masih awal jadi enggak itu ya. Nah itu makanya tabel itu pasti isiannya itu banyak. Jadi misalnya setiap halaman itu ada dibagi per 10 halaman, per 10 nomor. Misalnya halaman pertama itu nomor 1 sampai nomor 10, nanti halaman kedua nomor 11 sampai 20, halaman ketiga nomor 21 sampai 30 dan seterusnya. Itu salah satu contoh tabel secara lengkap nanti kalau kita sudah membahas dalam pembuatan program yang lebih lengkap. Jadi sekarang kita mulai dulu ya. Background tabel, kita langsung saja ya. Ini script kode memberi background suatu tabel background. Ini contohnya ya, dengan bordernya itu 1, backgroundnya. Nah ini backgroundnya menggunakan image. Kalau misalnya menggunakan image itu nggak perlu MGSRC ya, langsung saja ini, karena ini kan pohon ini ada di luar border, jadinya ini titik 2 garis miring pohon JPG. Nanti tergantung letaknya itu di mana, kita meletakkan file gambarnya itu di mana. Ini contohnya ya, kita memberikan backgroundnya itu di tabel ya, di ini ya, di dalam tag tabel, tag pembuka tabel. Jadi nanti keseluruhan tabel ini backgroundnya sesuai gambar ini gitu, gambar pohon JPG begitu. Ini saya contohnya, misalnya ada berapa baris ini saya bikinnya, lumayan banyak ya, ada 1, 2, kemudian 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8 ya, ada 8 baris saya bikinnya, dengan masing-masing itu terdiri dari 4 kolom ya, ada 4 titik. Ini scriptnya ya, saya sudah bikin. Nah ini scriptnya dengan backgroundnya itu pohon. Kenapa ini saya bikinnya kok ininya banyak ya, karena ini apa, gambarnya itu lumayan gede. Kita lihat ini ya, ini pohon ini yang udah jadi di tampilannya. Pohon lah, gambarnya itu kan ini ya, gambarnya kita kan ada di ini ya, gambarnya itu ada di luar. Ini pohon ini. Nah gambarnya itu segini ya, jadi supaya apa, gambarnya muncul semua tuh saya bikinnya itu ini barisnya lumayan banyak, isiannya itu lumayan banyak, kolomnya juga lumayan banyak untuk masing-masing baris. Jadi supaya gambarnya itu terlihat semua ya, di sini tuh terlihat semua. Kalau misalnya kita hanya bikin berapa, 1, 2, 3 baris, misalnya kita bikin hanya 3 baris saja ya, ini kita komen saja, misalnya kita hanya bikin 3 baris, nanti gambarnya tuh nggak akan muncul semua ya. Nah itu jadi cuma segitu saja. Jadi terkadang itu kita menaruh gambar itu juga kita harus melihat backgroundnya, kita ingin backgroundnya seperti apa gitu. Jadi sebenarnya itu gambarnya itu utuh ya, tapi karena tabelnya itu sedikit itu jadi cuma kelihatan berapa
ini, cuma kelihatan atasnya saja. Ini kan saya pakai 10%. Kalau misalnya kita buat 100 misalnya ya, 100 kita buat 100. Nah jadinya tuh seperti ini. Jadi kadang kalau kita menambahkan background gambar tapi untuk tabel yang kecil gitu ya, sementara gambarnya itu besar itu ya, mungkin lebih baik nggak usah pakai persen, tapi kayak gini aja supaya gambarnya itu bisa terlihat lebih sedikit lebih kelihatan. Tadi kan kalau yang 10% itu cuma ya, nanti tinggal dicoba-coba sendiri saja sih. Jadi nah ini cuma segini aja, jadi nanti tinggal dicoba-coba sendiri saja ya kalau mau menggunakan backgroundnya itu gambar ya. Kalau misalnya tabelnya itu cuma sedikit, mungkin cuma 5 baris, atau karena kan nanti kan di sini ada halaman 1, 2, 3 halaman, nanti ada halaman ya. Jadi ini sih saya belum praktek ya. Kalau yang kita kan tahu ya, kalau misalnya kita lihat tabel itu pasti ada halaman berikutnya gitu. Jadi tampilannya itu kalau tabelnya itu isinya udah misalnya ribuan, ini ada ribuan data, itu dibagi per 100 halaman atau per berapa 50 halaman begitu ya. Ini sih saya belum mencoba untuk backgroundnya itu, jadi nanti mungkin bisa dicoba sendiri. Jadi gambarnya itu harus menyesuaikan lebar besarnya gambar itu harus menyesuaikan tampilan di tabelnya. Kalau misalnya tabelnya itu tampilannya hanya segini ya, cuma 3 baris dengan 4 kolom, berarti gambarnya sebaiknya yang kecil saja ya. Kayak segini harusnya lebih kecil lagi. Soalnya kalau kita pakai gambar yang lebih besar itu, kalau misalnya kita ingin gambarnya itu kelihatan semua ya, gambar ini kita kelihatan semua, jadi gambarnya harus lebih kecil lagi, menyesuaikan ini tabelnya ini. Kalau tabelnya kecil ya gambarnya harus yang kecil aja, kalau gede nanti nggak kelihatan semua. Soalnya kalau ingin dicoba, ini kan gambarnya kecil ya yang ini, coba kalau misalnya kita mencoba gambar yang lebih besar, misalnya ini ya, ini kan gambarnya lebih besar daripada yang ini. Coba kalau kita pakai yang jerapah.jpg, jadi nanti biar bisa menyesuaikan besar gambarnya gitu sama tabelnya, sama tampilan tabelnya itu seberapa gedenya. Jerapah.jpg kita save ya, kemudian kita refresh. Nah ini tampilannya hanya kelihatan berapa ini, jadi seperti itu ya. Jadi untuk malah cuma segini saja, mungkin bahkan di atasnya ini pohonnya sampai ke sini tuh nggak terlihat ya. Harusnya kalau pohon kan harusnya ini ada, kalau di atas pun ada hitam-hitamnya ya. Tapi ini kayaknya cuma langitnya saja, langit bahkan separohnya mungkin nggak ada. Mungkin hanya segini saja, sampai segini ya, sampai segini saja. Jadi gambarnya harus menyesuaikan juga ya, kalau ingin gambarnya itu kelihatan semua. Tapi kalau gambarnya mungkin kita hanya kayaknya langitnya itu menarik gitu, ingin kelihatan atasnya saja ya, tinggal nanti dipraktekkan sendiri saja. Jadi seperti itu ya. Jadi ini background, tapi background yang ada di tabel. Jadi nanti ada
seluruh tabel itu menggunakan background ini kan seluruh tabel. Coba kalau misalnya komennya dihapus, komennya kita hapus, nanti akan tampil seberapa coba. Nah, hanya separuh saja ya, hanya segini lah, mungkin sampai jerapahnya saja nggak kelihatan. Jadi seperti itu ya, itu fungsi dari background image di dalam tabel ya. Jadi panjang dan lebarnya gambar itu harus kita sesuaikan. Kalau ingin gambarnya terlihat semua, jadi kita harus mencari gambar yang resolusinya lebih kecil dari ini ya, yang sama seperti ini tapi lebarnya dan panjangnya itu lebih kecil lagi. Misalnya yang panjangnya itu segini itu muat, kalau untuk tampilan data hanya berapa baris, ini 6 baris. Nah, sedangkan ini yang menggunakan warna ya di dalam tabel, kita tinggal menambahkan saja atribut background color seperti itu ya. Kalau misalnya hanya di TR nya mungkin ya tadi kan kemarin kan kita sudah mencontohkan ya, ini di TR sama saja sebenarnya. Kalau misalnya background colornya di mana ya, berapa ya, misalnya pagar F ya, nanti di TR ini aja yang warnanya beda. Kalau ini berarti masih menggunakan yang ini, karena ini kan masih dalam satu keseluruhan di tabel ya. Jadi ini TR nya itu masih menggunakan yang ini, tapi untuk khusus yang ini karena ini sudah ada aturannya lagi menggunakan ini ya, berarti ini yang dipakai, yang pagar FF000 itu ya. Lalu kita sekarang refresh. Nah itu jadinya hanya baris pertamanya saja yang berubah warnanya, sedangkan yang kedua itu masih utuh. Kalau kita bikin TR lagi, baris lagi yang baru juga nanti kalau nggak ada background color di dalam TR nya juga nanti warnanya masih sama seperti ini di tabel, sesuai tabel. Coba sekarang kita refresh lagi ya. Nah seperti itu ya, jadi harus tahu bagaimana meletakkannya itu di mana. Kalau kita ingin tampilannya itu seperti apa gitu, kita harus tahu peletakannya gitu. Nah, sekarang yang tabel cell ya, cell background. Ini kan background tapi di dalam tabel, soalnya ini background tapi di dalam masing-masing cell gitu ya. Di dalam cell berarti ya di dalam masing-masing, entah di TR nya atau di TD nya, di masing-masing kolomnya, masing-masing kolom. Nanti tiap TR mungkin itu backgroundnya itu berbeda-beda, ada yang baris pertama itu menggunakan warna, nanti baris kedua misalnya menggunakan background image, contohnya ini ya, di TR nya ini menggunakan background image, sedangkan ini TR nya menggunakan background gambar. Nanti di TD nya itu menggunakan backgroundnya beda lagi. Jadi tergantung kita, suka-sukanya kita mengatur gitu ya, mau yang seperti apa tampilannya, jadi bisa kita atur seperti yang kita inginkan gitu ya. Scriptnya berarti tabel cell background. Nih ya, nih. Nah itu ya, nih ya. Nah jadi ini akan saya jelaskan ya untuk yang tabel cell background. Jadi untuk TR yang pertama itu kan red ya, back color red. Nanti semua kolom yang ada di baris
ini baris pertama ini nanti berwarnanya merah. Nah ini ya tampilannya, ini kan semua kolom itu di baris pertama itu warnanya merah, dari kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4 nanti semua berwarna merah. Nah sedangkan yang ini yang baris kedua itu cuma satu saja ya, satu kolom saja yang menggunakan warna biru. Jadi cuma ini saja, yang lainnya itu netral, yang lainnya itu enggak ada apa-apa. Karena di tabelnya ini emang enggak ada backgroundnya juga ya. Kalau kita tambahkan tabel yang ada backgroundnya, nanti pasti di sini juga nanti pasti ada warnanya. Jadi ini masih ibaratnya masih yang sesuai aslinya gitu, yang belum diberi background apa-apa. Sedangkan yang dari yang 3 itu baris ketiga, ini baris yang ketiga berarti yang ini. Baris yang ketiga itu di kolom pertama itu berwarna kuning, ini ya berwarna kuning. Nah jadi menyesuaikan dengan yang paling terakhir gitu ya. Kalau TR itu kan setelah TR kan TD. Nah kalau TD nya walaupun ini yang kemarin itu yang atribut di TR itu dapat tergantikan oleh atribut yang ada di TD, yang ada di kolomnya gitu, pokoknya yang ada di paling akhir gitulah. Nanti kalau misalnya di sini ada apa, misalnya ya di sini ada, kita bikin lagi baris misalnya ya, baris kemudian ada TD, kita bikin lagi TD, namanya child gitu ya, child 2 misalnya. Maksudnya ini parennya dan ini anaknya gitu maksudnya. Nanti kalau misalnya ini kan harusnya kan kita refresh saja dulu, coba seperti apa. Di mana tadi, di baris yang berapa ini, 1, 2, 3, 1, 2, 3 ya, 1, 2, 3, 1, 2, 3 belum muncul ya. Coba sekarang berarti ini harusnya TD, setelah TD ini harusnya masuknya ke yang tabel di dalam tabel. Ini harusnya ini ada tabel lagi, ini harusnya, berarti ini harusnya itu tabel dulu, nggak bisa ya. Ini sebenarnya untuk materi besok sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa, ini kan untuk pemanasan saja. Coba sekarang kita refresh lagi. Nah itu harusnya itu kita bikin tabel di dalam tabel. Nggak apa-apa lah, ini pemanasan saja. Ini sebenarnya untuk materi besok, makanya saya nggak bisa nge-share hari ini karena contohnya itu sangat kompleks ya. Saya ingin memberikan contoh yang banyak, tapi ini untuk pemanasan saja. Jadi kalau misalnya ini kan yellow ya, ngikut ke sini, yang ikut yang pertama ya. Jadi ini kan tadi kan green itu semuanya tuh green semua. Ingat ya, kita di baris 3 ya. Nah ini semuanya tuh green. Ini udah mulai pembahasannya udah mulai lumayan ya, walaupun masih HTML. Jadi harus sering dicoba sendiri. Jadi ini kan tadi di parennya itu green ya, di TR yang parennya itu green, di sini di ini green, semuanya green, semua di dalam baris ini tuh green. Nah kemudian kita di kolom yang pertama itu kita punya child tabel ya. Child tabel ini kan tabel yang pertama, ini kita punya tabel lagi, tabel di dalam tabel
ya. Ini untuk pemanasan saja sih, besok akan saya contohkan yang lebih lengkap. Ini ada tabel lagi. Nah, kita misalnya ini saya sedang biar lebih paham mengenai yang kemarin itu yang atribut. Apabila atribut di TR-nya itu atribut ini, pokoknya atribut yang pertama itu bisa tergantikan oleh atribut di child-nya yang berikutnya, itu di anakannya yang berikutnya gitu, maksudnya seperti itu. Saya mau menjelaskan yang itu. Misalnya ini background color-nya sama dengan misalnya orangnya orang gitu ya. Kita coba lihat perbedaannya. Nah, itu jadinya oranye. Nah, seperti itu maksudnya ya. Jadi harus paham ini ya, oranye. Ini oranye. Nah, nanti ke script yang berikutnya lagi, di chart yang berikutnya lagi, di anakan yang berikutnya lagi, di cabang yang lebih kecil lagi lah intinya. Kok ada ketentuan lagi, ada nanti yang dipakai itu yang paling akhir sendiri. Misalnya ini misalnya white aja gitu ya, white. Nanti jadinya itu jadi putih lagi, karena pokoknya mengikuti yang paling akhir sendiri gitu. Mau berapapun kita bikin kolom, bikin tabel lagi, di sini ada tabel lagi pun juga nanti mengikuti yang paling akhir sendiri pokoknya. Jadi kita save dulu, kita refresh. Nah, itu jadinya tuh jadi putih, tapi yang oranye itu masih ada seperti itu ya. Jadi seperti itu. Jadi semakin kesana itu semakin mengikuti yang paling akhir gitu, semakin mengikuti yang paling terakhir dipakai gitu. Ini kan yang pertama tadi, ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat. Jadi yang keempat ini yang akhirnya dipakai. Kalau misalnya kita bikin tabel di dalam tabel lagi ya bisa juga. Nanti berarti kan kita menambahkan teks lagi, menambahkan kolom lagi ya, tapi di dalam kolom yang masih di kolom yang pertama, karena kita membuat tabel di dalam tabelnya itu masih di ini ya, di TD atau di kolom yang pertama. Jadi harus udah mulai, jadi pokoknya intinya yang penting harus urut ya. Setelah kalau mau bikin tabel lagi ya, ini nggak bisa langsung tiba-tiba kayak tadi itu TR, TD, nggak bisa ya. Harus tabel dulu, kemudian baru bikin TD atau TR atau TH mungkin juga bisa. Kalau misalnya ini TR dulu, coba ini TR dulu misalnya. Ini TR dulu ya. Ini kan tadi tabel langsung TD. Kita coba misalnya TR dulu. Ini dihapus dulu biar nggak bingung. Dihapus aja dulu. Ya. Saya komentari untuk pembatas TR sampai sini ya, TR. Nah, coba kita refresh dulu, coba bedanya itu seperti apa. Nggak ada bedanya ya, sama nggak ada bedanya karena ini cuma satu. Kalau misalnya TR-nya ada dua, coba. Jadi ini kita harus banyak berkreasi sendiri ya supaya lebih paham gitu. Child 3 aja, coba kita refresh. Nah, seperti itu ya, child 3 seperti itu ya. Ini misalnya berikutnya pink, misalnya pink itu ya, jadinya seperti itu.
tadi saya mau menambahkan tabel lagi ya, tabel di dalam. Nah, kita misalnya menambahkan tabel di dalam TD lagi di sini, yaitu tabel di dalam tabel. Ini sekalian saja ya saya untuk pemanasan, menambahkan tabel di dalam tabel. Ya, kita harus memulainya dengan tabel lagi, tabel lagi, pembuka tabel lagi. Nggak bisa tiba-tiba itu langsung TR kayak tadi itu nggak jadi ya. Karena kan ini sesuai dengan teorinya di HTML itu memang bisanya itu tabel di dalam tabel. Kalau misalnya TD terus ini TR itu karena tadi dicoba udah nggak bisa, nggak bisa. Nanti tinggal dikreasikan saja sendiri. Coba ini saya TD itu bisa enggak? Tadi kan udah dicoba nggak bisa. Ini misalnya ke baris, misalnya baris di dalam baris bisa enggak? Refresh. Oh, masih bisa ya, masih bisa. Kita tinggal dikreasikan saja sendiri ya, pokoknya urutannya ya. Yang penting warnanya itu mengikuti yang paling akhir sendiri. Ini kan paling akhir sendiri, ini oranye ya, tapi ini baris dalam baris oranye ya, warnanya oranye ya, baris di dalam baris itu warnanya oranye. Bentar, berarti ini ikut yang mana ya? Ini kan oranye, tabel di sini, berarti ini masih ngikut ke TR yang sini ya, TR nya tabel sini ya. Berarti ya nanti tinggal di otak-atik sendiri saja. Ini contoh saja. Kalau misalnya ini beda colornya ini nggak cuma bisa beda color ya, bisa saja image juga bisa saja. Kalau image berarti pakainya background ya, background. Kalau warna kan pakai color, kalau image berarti background kayak gini. Ini maksudnya pakai background tadi, mana yang background lah, bisa pakai ini juga. Yang penting gambarnya itu lebar dan panjangnya itu disesuaikan supaya kalau pengen kelihatan semua gambarnya. Misalnya kita warnanya warna apa ya, warna yellow lagi aja ya, seperti itu ya. Jadi untuk pembahasannya ya seperti itu. Kalau misalnya ini pakainya tabel ya bisa tabel kemudian TR dulu atau bikin TR dulu atau langsung TD ya bisa saja. Yang penting jangan sampai seperti ini, TR TD ini enggak jadi ya. Ini enggak, itu TR ya harus tak penutup TR TD atau TH aja, TH hanya judul tuh header. Ini langsung aja di sini pakai color lagi nggak apa-apa, sama dengan blue, misalnya blue. Kita refresh situ ya, jadinya ya malah ini jadinya enggak itu ya, enggak ngikut tabelnya yang ini jadi enggak ngikut ya. Ini kan sama ini sama ini. Dan
tabelnya kan ini udah ditutup, tapi ini ditambahi tabel lagi malah jadi TR paren dari yang ini tuh, tabel yang di sini tuh malah jadi enggak itu ya, padahal ini kan urusannya sama ini. Ini malah jadi enggak sih seperti ini ya. Ya berarti ini nggak usah, kalau ini dibuang aja. Ini jadinya berarti ini tabelnya dibuang seperti itu. Ini nanti tinggal dipraktekkan sendiri lah ya. Ini sih saya cuma coba-coba aja sih. Jadi ini langsung ya yang ke tadi kan, ini kan yang pembahasan TR yang ini ya, TR yang ketiga. Sekarang yang TR keempat terakhir ya, TR keempat atau baris keempat itu ini ya, baris keempatnya tuh yang ini nih akhir nih TR 4. Nah ini contoh yang backgroundnya menggunakan jerapah, kita ukur tinggi dan lebarnya 5% masing-masing. Berarti semuanya di sini tuh backgroundnya sesuai ya, tadi saya sudah menjelaskan ya, ini background jerapah karena ini kecil jadi nggak kelihatan semua karena gambarnya memang gede banget ya, jadi cuma kelihatan atasnya saja. Ini sini segini mungkin segini kan, cuma berapa kolom ya. Ini kemudian ini yang kolom keempat dari baris keempat, itu menggunakan background laut. Nah lautnya itu ada di paling luar sendiri ya. Tadi kan kita nulisnya kan di sini, nulis skripnya itu di sini, kita keluar satu kali, kemudian kita keluar lagi satu kali. Nah ini lautnya ada di sini, baru kita panggil, nanti keluar gambarnya. Laut juga sama, ini gambarnya gede banget ya, gambarnya itu gede banget, jadi nggak muncul semuanya, hanya muncul berapa mungkin segini, mungkin kan cuma satu kolom kecil dan ya mungkin segini mungkin munculnya. Jadi makanya itu gambarnya harus disesuaikan ya, lebar dan panjangnya jangan kebesaran kalau untuk satu kolom. Makanya kalau ya tergantung kebutuhan sih, biasanya kalau cuma untuk kolom-kolom biasanya menggunakan warna-warna seperti ini. Nah mungkin kalau misalnya kolomnya gede-gede, nah kalau misalnya kolom yang gede-gede itu kolomnya ada isinya gede, misalnya ini kan cuma berapa ya, cuma kata-kata kayak gini. Kalau misalnya isiannya kolomnya berisi paragraf atau kan gede pasti ya, kolomnya itu berisi paragraf, misalnya ada 2 paragraf atau 3 paragraf kan otomatis kolomnya pasti besar ya, satu kolom tapi besar banget gitu ya. Dan itu mungkin bisa menggunakan background gambar, nanti ukuran gambarnya bisa disesuaikan jadi biar bisa kelihatan semua ya seperti itu ya. Jadi tadi mengenai ini ya, mengenai tabel sel background di dalam sel tadi. Jadi semakin dalam selnya itu background yang dipakai itu background yang paling terakhir sendiri, background di sel yang paling terakhir sendiri ya. Ini kan mengenai tabel sel background. Nah jadi menggunakan background yang paling terakhir sendiri. Ini walaupun di sini green ya, green tapi akhirnya jadinya malah paling akhir sendiri white ya. Ini ya contoh di sini jadi malah white, padahal yang lainnya tuh green ya. Jadi seperti itu, menggunakan background yang paling akhir sendiri. Ini
penjelasan dari yang kemarin itu, yang ada catatan atribut di atas sendiri di teori. Bukan yang di atas sendiri. Nah, yang ini penjelasan dari ini ya maksudnya. Jadi tadi ya udah dijelaskan secara detail dalam praktek kode, dalam baik yang kemarin tuh yang part berapa itu juga saya udah menjelaskan. Kemudian yang background cell ya, tadi background cell ini juga penjelasan ini juga. Dalam TH atau TD akan menggantikan elemen default yang direferensikan dalam, ya pokoknya intinya itu yang paling dalam sendiri lah. Child yang paling dalam sendiri itu tergantikan nanti, yang sebelumnya nanti digantikan sama yang paling akhir sendiri, sel atau kolom yang paling akhir sendiri, background di sel atau kolom yang paling akhir sendiri. Baiklah, ini yang tabel background cell saya akhiri ya. Sekarang kita langsung ke yang alignment ya, alignment yang pembahasan terakhir, alignment untuk part 4 mengenai alignment. Mana tadi alignment? Ini tadi ya background cell tabel. Nah, ini yang alignment. Soalnya dia mendemonstrasikan bagaimana menggunakan atribut align untuk mengatur isi sel, membuat tabel yang sedap dilihat. Scriptnya itu ada di ini ya, tabel align. Kita buka menggunakan notepad. Nah, ini contohnya ya tabel align. Tabelnya kita kasih kasih lebar 500, karena ini kan memang isinya cuma sedikit, jadi nggak apa-apa dikasih lebar 500. Tapi kalau isinya panjang ya sebaiknya ya nggak usah. Kalau isinya itu panjang ya, mungkin ada ratusan, ini sebaiknya nggak usah. Kalau kecil itu nggak apa-apa. Kalau misalnya kayak bikin tabel untuk etalase, mungkin produknya itu mungkin cuma ada 5 atau berapa sih, nggak apa-apa ini kasih width. Takutnya nanti kalau semakin banyak garisnya tuh semakin nggak muat. Ini ada berapa baris ini, coba 1, 2, 3, 4, 5. Kita kasih align ya, ini align. Left ada right, ada ini right. Ini kan TH berarti ini judulnya ya, ini di header, nih berarti header. Kenapa TH? Sekarang kita coba lihat di sini. Nah, ini jadinya lebih rapi saja. Ini kan kalau secara default kan di kiri ya, di kiri seperti ini, kiri semua secara default. Tapi kalau harga-harga kan kita ingin sebelah kanan ya, seperti ini, kita menggunakan align. Jadi seperti itu supaya lebih rapi dan menarik dilihat, sedap dilihat. Ini kan memang harga-harga itu angka-angka sih ya, jadi biar sedap dilihat gitu, kita gunakan align. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya. Align kan kemarin memang udah disinggung, jadi saya rasa sekian ya untuk tutorial di part 4 ini. Besok yang part 5 nya itu kita membahas mengenai
tabel tak ya. Tabel tak itu kemarin udah disinggung sedikit, sama yang tabel di dalam tabel itu juga udah disinggung tadi. Nanti tabel tak itu, ini skripnya itu nanti seperti ini ya, lumayan panjang sih, kemarin saya sudah melengkapi tabel tak. Ini seperti ini ya tabel tak. Ini udah lumayan panjang ya. Nah ini contohnya kalau misalnya panjang-panjang seperti ini, nah mungkin ini nanti bisa kita backgroundnya gambar, itu bisa seperti ini pakai background gambar nih, gambarnya lumayan kelihatan. Ini pakai background warna. Ini yang tabel tak atau besok. Ya, saya ingin menambahkan yang kekurangan kemarin ya, yang image itu sedikit aja sih sebenarnya, cuma satu aja. Yang image itu kemarin tuh cuma sedikit aja ya, cuma kurang ini aja sih, floating image. Jadi ini ada paragrafnya, nanti gambarnya itu kita mau taruh di mana, di sebelah kirinya atau di sebelah kanannya. Contohnya kayak ini ya tadi, yang untuk yang besok, untuk materi besok itu ini menggunakan floating image nih. Jadi ini gambarnya yang di sebelah kiri, ini yang di sebelah kanan. Nanti di sini ada alamat, ada tulisannya nanti berarti kan otomatis menggunakan tag P dulu ya, di awal dengan tag P, tag paragraf, baru kemudian nanti mau image-nya dulu baru paragraf. Tapi ini menggunakan align, menggunakan floating ya alignnya tuh, jadi seperti itu ya. Ini tampilannya yang ini ya, floating image. Skripnya tuh ini ya, tampilan seperti ini. Skripnya tuh seperti ini ya, floating image. Coba kalau misalnya ini kita pindah, ini kan di belakang semua ya, coba kalau misalnya kita pindah ini di depan, ngaruh enggak? Pindah di sini, yang penting kan masih di dalam tag P. Ini juga coba, ini kan di belakang gambar semua ya, kita coba pindah di depan gambar. Coba kita refresh, jadinya seperti ini ya. Berarti gambarnya dulu, berarti tetap sih sama sih, di kiri ini di kanan, cuma ini berarti kalimatnya dulu baru gambaran, tapi gambarnya itu tetap di kiri, nah ini di kanan. Jadi seperti itu ya. Ini kita undo saja, kita ingin gambarnya dulu baru paragrafnya. Seperti itu. Ya baik, seperti itu ya untuk tutorial part 4 bagian 4. Demikian, besok kita lanjut yang ke terakhir ya. Nanti ada latihan ya setelah pembahasan ini ya, 2 ini ya. Besok kan kita hanya membahas 2 tabel, dalam tabel sama yang ini, yang tabel tak ya, tabel tak yang ini hanya membahas 2 tabel tak sama tabel dalam tabel.
Lalu setelah itu saya akan buatkan latihan-latihan ya, latihan tabel. Jadi nanti latihannya itu nanti misalnya saya membuat tabel yang sudah jadi, misalnya seperti ini, nanti dikodekan sendiri. Nah, ya untuk yang list kemarin itu ya, yang latihan list ini saya berikan yang sudah jadi latihannya ya. Latihan listnya kemarin kan di mana ya tadi ya, yang contohnya latihan list yang ini ya, kemarin yang panjang banget latihan list. Tadi buka di notepad. Nah ini ya yang latihan list ini ya, kan lumayan panjang ya. Jadi ini saya berikan script kodenya ya, yang untuk latihan kemarin, untuk yang mengkreasikan list sendiri. Jadi ini script kodenya ya. Semoga sih kemarin memang lumayan panjang ya, tapi semoga bisa mengerjakannya. Ini tinggal dicari aja di internet kabupaten-kabupatennya sama kecamatannya sama kota-kotanya. Sebenarnya bebas aja sih, mau di kota mana, di kabupaten mana, yang penting urutannya itu pertama itu provinsinya, kemudian kabupatennya, kemudian kecamatannya, kemudian desanya, kemudian paket-paketnya sama harganya. Yang penting urutannya itu tahu itu ya. Jadi ini emang lumayan panjang. Ini bisa berkreasi sendiri, mungkin dengan tampilan yang berbeda. Bisa jadi paketnya itu mungkin cuma ada 3 atau berapa ya. Ini saya bikin 5 paket A sampai E. Sampai berapa itu, sampai 4000 berapa itu, 4479. Jadi seperti itu ya. Baiklah, saya akhiri untuk tutorial part 4. Besok kita lanjut ke part 5. Demikian ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.